Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiraloda. Kali ini Mahapedia Podcast kembali hadir untuk dapat memberikan informasi nih untuk Sobat Wiraloda semua. Berkaitan dengan informasi apa sih yang akan kita berikan pada hari ini untuk Sobat Wiraloda semua. Nah, kita bakal panggil nih mahasiswa dengan segudang prestasi ya. Nanti kita akan coba tanya-tanya sih apa saja nih prestasi yang sudah diukir oleh yang akan kita panggil ini. Langsung saja dalam Mahapedia Podcast kita akan panggilkan Maya Amelia, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selamat siang Maya. Siang Pak. Alhamdulillah, gimana kabar Maya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu nih Maya di Mahapedia Podcast ya. Saran informasi nih untuk Sobat Wiraloda semua yang memang kita kemas dalam media digital ya, dan kita sampaikan di YouTube channel Universitas Wiraloda. Nah, sebelum kita jauh tanya-tanya nih ke Maya ya, mahasiswa segudang prestasi ini di Universitas Wiraloda, mungkin Maya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Maya. Oke Pak. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Amelia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 6. Berarti untuk tinggal sendiri berarti saat ini dari mana asalnya, Maya? Tinggal di Kandang Haur, Desa Wirakanan. Oh, berarti dari Indramayu ya. Iya, betul. Nah, Maya, ini kan Maya ini saat ini semester 6 ya, dan memang berarti Maya itu masuk di Universitas Wiraloda itu sekitar tahun 2018 ya? 19. Oh, 2019, dan memang sekarang sudah semester 6 mau KKN berarti ya? Iya, betul Pak. Untuk Sobat Wiraloda semua nih ya, kita panggil Maya Amelia di Mahapedia Podcast karena memang Maya Amelia ini merupakan juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Wiraloda tahun 2021. Nah, hari ini Mahapedia Podcast pengen coba cari tahu nih sebenarnya apa sih gitu ya yang Maya kemarin lakukan, terus kemudian apa yang Maya paparkan sehingga memang Maya itu bisa dapat juara 1 di Pilmapres. May, kemarin pada saat Pilmapres tahun 2021 itu mengangkat tema apa berarti? Iya, pada saat Pilmapres tahun 2021 kemarin itu Maya ngangkat tentang baby boom, Pak. Baby boom yang berkaitan dengan COVID-19, di mana itu kita melakukan pemberdayaan kepada keluarga gitu supaya tidak terjadinya kasus baby boom. Kayak gitu. Iya. Karena memang pada saat COVID kemarin kan hampir semua WFH ya, Iya, ya betul. semua WFH, terus kemudian banyak juga aktivitas yang dilakukan di rumah. Berarti Maya pada saat itu dengan tema tersebut melakukan penelitian berarti? Iya, betul Pak. Maya melakukan penelitian itu di Kabupaten Indramayu, khususnya di Desa Wirakanan. Oh iya ya. Berarti memang apa yang memang Maya daftarkan ya untuk Pilmapres itu dilakukan penelitian secara langsung ya di lingkungan betul. masyarakat. Nah, untuk proses Maya menjadi peserta Pilmapres itu sendiri berarti memang apa saja sih persiapan yang dilakukan oleh Maya atau dengan tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat? Iya, untuk persiapannya itu pertama Maya melakukan penelitian Pak. Karena menurut dosen juga kalau kita mau mengerjakan KTI itu kita perlu adanya penelitian supaya adanya data kayak gitu. Nah, selanjutnya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi proposal atau KTI itu bukan hanya wacana, tapi udah ada progresivitasnya kayak gitu Pak. Berarti memang itu hal yang nyata dilakukan ya, Iya, baik betul. dari penelitiannya dan pengabdiannya juga itu memang dilakukan, sehingga memang alhamdulillah kemarin Maya bisa jadi juara ya Iya, di Pak. Pilmapres itu. Nah, pada saat proses Pilmapres kemarin itu apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh Maya pada saat pelaksanaan Pilmapresnya sendiri? Iya, sebelum Pilmapres itu yaitu melakukan research gitu kan, penelitian, pengabdian. Terus pada saat mau pemilihan itu juga persiapan bahasa Inggris, terus pembuatan video karena kan asalnya itu kan Maya tuh nggak tahu kalau misalkan ternyata belum disuruh untuk bikin video, tapi Maya inisiatif gitu supaya untuk menguatkan sebetulnya bukan buat menang juga gitu, tapi memang betul-betul niat gitu untuk membuat sebuah karya atau gagasan kayak gitu. Iya, berarti memang Maya bersama tim ya, pendamping itu berarti memang mempersiapkan itu
terutama memang ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan alhamdulillah bisa menjadi juara. Nah, Mai, apakah yang disampaikan dalam Pilmapres ini ada kaitannya dengan perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat? Iya Pak, ada. Jadi pada tahun 2020 itu kan Maya mengikuti Duta Genre dan kebetulan Maya terpilih. Nah di Duta Genre itu kan ada yang namanya Triad KRR. Triad KRR itu kan 3 ancaman dasar pada remaja. Nah baby boom itu kan disebabkan oleh adanya kehamilan tidak diinginkan. Salah satunya adalah kenakalan remaja, seks bebas kayak gitu. Nah gimana caranya kita bisa memberikan edukasi kepada remaja tentang pencegahan kenakalan remaja seperti itu Pak. Jadi memang Maya ini selain memang aktif di universitas, Maya juga menjadi duta genre ya pada saat tahun 2018 berarti? 2020. Oh 2020 ya. Berarti memang semua yang didapatkan oleh Maya juga diaplikasikan ya dalam program penelitian tersebut ya? Iya betul. Nah Maya, ini berkaitan Pilmapres kemarin ya, karena memang kan ketika menjadi juara 1 di tingkat universitas itu kan nanti akan ada fase selanjutnya ya? Iya. Berarti itu fasenya seperti apa atau prosesnya? Untuk proses selanjutnya itu adanya SK dari LL Dikti gitu. Nah dan alhamdulillah nama Maya dari Universitas Wiralodra itu masuk dari SK itu. Tapi untuk melanjutkan ke nasional itu Maya tidak ada kesempatan di situ. Ya karena memang di tingkatan LL Dikti wilayah 4 juga kita bersaing lagi ya dengan universitas-universitas lain di wilayah Jawa Barat dan Banten. Tetapi memang berbicara prestasi Maya di tingkat universitas di Pilmapres juga ini sangat luar biasa Sobat Wiralodra, karena memang berhasil menjadi juara mengalahkan fakultas-fakultas atau program studi yang memang lumayan sudah lama ya di universitas ini ya. Nah Mai, ini karena kita tahu nih dalam postingan sosial media Maya juga kan banyak memposting bahwa Maya pernah menang atau pernah juara dan pernah banyak hal yang memang aktivitas dilakukan oleh Maya nih. Mungkin saya pengen sedikit penasaran nih, ada postingan Maya itu pernah jadi juara pencaksilat. Nah itu mungkin sejarahnya seperti apa Maya, bisa dijelaskan untuk Sobat Wiralodra semua? Iya, jadi sejarahnya itu sebenarnya aku kan ikut silat itu dari SD. Oh iya. Iya, dan pada tahun 2018 itu aku ikut kejuaraan di Jakarta. Dan berkat dari kejuaraan itu aku bisa dapat bidik misi di Unwir. Kayak gitu. Nah, lanjutlah aku 2020 pada saat jadi mahasiswa di sini, aku ternyata masih semangat dan masih hobi untuk pencak silat dan ikut kejuaraan di Jakarta. Terus juga kejuaraan di Tangerang, di Cirebon, dan mendapatkan medali perak, perunggu, dan emas. Gitu. Ternyata memang banyak juga ya medali yang didapatkan dari pencak silat ini. Nah kalau perguruannya sendiri apa Mai berarti? Perguruannya itu adalah Pagar Nusa yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Berarti memang Maya ini merupakan atlet atau apa namanya nih? Iya bisa dibilang atlet. Iya, dari keguruan apa namanya perguruan Pagar Nusa ya. Ini merupakan hanya sebagian kecil saja nih Sobat Wiralodra dari prestasi Maya Amelia. Nah kemarin juga kita melihat Maya itu menjadi Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Iya, itu pas tahun 2000 berapa? Baru 2022. Oh, 2022 ya. Iya, betul. Itu juga prosesnya seperti apa, Maya? Itu prosesnya awalnya cuma iseng aja Pak, waktu itu lihat-lihat Instagram, terus nggak sengaja Maya beranikan diri untuk daftar dan alhamdulillah lolos seleksi kayak gitu. Dan Maya juga bersyukur banget nih bisa kuliah di Unwir dan dosen maupun rektorat juga sangat support gitu. Akhirnya Maya dikasih fasilitas lah buat menuju ke provinsi kayak gitu. Nah itu berkaitan dengan Duta Pendidikan itu, apakah memang kita ngirim karya tulis terlebih dahulu ataukah memang kita hanya ikut proses seleksi bertemu gitu, Mbak? Jadi di mengikuti itu tuh banyak banget Pak rangkaiannya. Kita itu bikin semacam apa namanya program advokasi. Nah program advokasi itu di situ Maya bikin berdaya berkarya bersama Maya kayak gitu. Jadi itu kaitannya adanya menciptakan ruang pendidikan yang inklusif gitu Pak. Jadi baik teman-teman yang disabilitas maupun non disabilitas itu termasuk include gitu dalam programnya Maya kayak gitu. Berarti Maya juga ini sangat luar biasa sekali Sobat Wiralodra ya, sampai membuat program-program yang memang itu dapat mendukung ya yang dalam proses Duta Pendidikan itu ya. Iya, betul. Nah Mai, pada saat itu berarti mendapat peringkat berapa di Duta Pendidikan? Peringkatnya runner up 4, itu artinya juara 5. Oh, runner up 4 juara 5. Tetapi memang
dalam kategori dewasa itu sangat luar biasa sekali Iya, ya, karena kelas memang dewasa. saingannya juga dari kabupaten kota se-Jawa Jawa Barat, Barat, ya, betul. berarti seperti itu. Dan Maya Amelia berangkat dari Universitas Wiraloda dan Kabupaten Indramayu ya, menjadi Iya. peserta tingkat dewasa ya. Iya. Ya, berarti seperti itu. Nah, ada prestasi lain Maya, mungkin yang sudah dilakukan Maya baik di internal universitas ataukah memang secara pribadi di luaran sana, mungkin agar bisa memotivasi nih Sobat Wiraloda ketika kita kuliah tetapi kita juga masih bisa lebih berprestasi. Mungkin ada prestasi lain Mai yang pengen disampaikan. Iya, kalau dari saya pribadi sih, saya kan seneng nulis ya Iya. Pak. Jadi saya tuh juga menulis beberapa artikel juga, terus juga salah satu buku yang menurut saya menjadi kebanggaan saya Iya. itu buku Girl Support Girl. Di mana buku itu saya mengangkat tentang stigma RCTI, Rangda Cilik Turunan Indramayu. Dan saya tuh merasa RCTI itu adalah merupakan sebuah diskriminasi dan intimidasi bagi perempuan Indramayu. Jadi gimana caranya saya mengubah RCTI itu menjadi remaja cerdas turunan Indramayu. Kayak gitu. Berarti memang itu sudah dicetak bukunya. Sudah Pak. Itu bisa kira-kira bisa dibaca di mana oleh teman-teman mungkin Sobat Wiraloda yang pengen baca tulisan Maya itu? Boleh banget teman-teman kalau misalkan mau beli ataupun membaca itu di Instagramnya @amanindonesia. Aman Indonesia itu merupakan sebuah organisasi di bawah naungan UN Women kayak gitu. Nah, Mai, ini kan pasti Maya juga banyak aktivitas nih di luaran sana ya. Apakah memang di internal kampus Maya melakukan aktivitas lain atau memang aktif di organisasi di intra kampus, Mai? Iya Pak, alhamdulillah saya juga aktif di BEM Universitas Wiralodra menjadi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oh, Menteri Pemberdayaan Perempuan di BEM Universitas Wiraloda. Iya betul. Berarti berkaitan dengan programnya sendiri di Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM Univ ini apa berarti, Mai? Nah kebetulan alhamdulillah pada saat periode sekarang ini kami dari Menteri Pemberdayaan Perempuan itu berhasil membuat sebuah satgas anti pelecehan dan kekerasan seksual yang diamanahkan oleh Permendikbudristek. Nah di dalam satgas itu ada apa sih fungsinya gitu untuk memberikan advokasi atau pendampingan terhadap teman-teman yang merasa terkena leceh atau merasakan kekerasan seksual. Dan menariknya nih Pak, dari research Maya gitu, teman-teman Maya yang di Jakarta, di kampus-kampus mereka itu belum ada tentang Satgas Pelecehan dan Kekerasan Seksual. Tapi di Universitas Wiralodra sebagai universitas di kabupaten, tapi kita sudah menjadi sebagai pionir gitu, sebagai contoh buat kampus-kampus lain bahwasannya Satgas itu sangat penting gitu buat di kampus kita kayak gitu. Nah, berkaitan dengan satgas yang memang digagas oleh Maya sendiri itu berarti aktivitasnya apa berarti, Maya? Jadi di situ itu kita melakukan pengkajian tentang isu-isu perempuan, isu-isu kesetaraan gender, dan juga pengkajian undang-undang RUU TPKS seperti itu. Terus juga kita melakukan pendampingan apabila ada mahasiswa yang mengadu kepada kami gitu terkait pelecehan atau kekerasan seksual yang seumpamanya dilakukan oleh oknum tendik ataupun oknum warga kampus gitu, kita akan memberikan pendampingan dan apa ya kayak membantu gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih masalahnya masih ringan-ringan aja gitu Pak, dan menurutku itu nggak terlalu parah gitu. Dan alhamdulillah di tendik ataupun oknum-oknum di dosen-dosen itu semuanya tidak ada yang pernah melakukan kasus seperti itu. Alhamdulillah. Nah, Sobat Wiraloda ini sebagai informasi juga ya bahwa memang di Universitas Wiraloda khususnya dari BEM Unwir ini menggagas Women March. Unwir Female Center. Unwir Female Center ya. Iya. Unwir Female Center ini merupakan Satuan tugas tugas anti pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi memang kami mengharapkan itu tidak ada ya terkait pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tetapi memang barangkali ada rekan-rekan Sobat Wiraloda yang memang dalam kasusnya menerima hal-hal seperti itu mungkin bisa langsung menemui Maya ya sebagai penggagas atau memang rekan-rekan lain di BEM Universitas Wiraloda ya dari Satgas Unwir Female Center. Ya seperti itu. Nah ini sangat luar biasa sekali nih untuk Maya sendiri, banyak aktivitas-aktivitas ya yang dilakukan oleh Maya khususnya di internal Universitas Wiraloda ataupun memang di luaran sana, dan memang sangat erat sekali kaitannya karena ketika berprestasi itu kan kita juga mempersiapkan diri ya dengan mental, terus kemudian keberanian kita dalam berbicara dan lain sebagainya. Baik, ini berkaitan dengan akademiknya nih, ketika Maya banyak berprestasi gitu,
baik dari aktivitas tadi ada duta pendidikan, ada silat, terus kemudian Maya juga jadi mahasiswa berprestasi tingkat Unwir, terus juga banyak menulis. Berkaitan dengan akademiknya sendiri nih di Fakultas Kesehatan Masyarakat nih, Maya sekarang sudah semester 6 nih, apakah merasa nyaman kuliah? Mungkin bisa dijelaskan. Sangat-sangat nyaman banget Pak, karena di FKM itu khususnya Maya itu selalu diberikan arahan-arahan gitu, dan dosen-dosen juga menjadi sebagai teman gitu Pak, bukan sebagai dosen yang terlalu kolot gitu, tapi sebagai teman buat kita gitu. Terus juga selain prestasi, Maya juga sangat mengutamakan akademik Pak. Jadi kayak misalkan IPK itu Maya sangat-sangat peduli gitu, kayak nggak boleh asal-asalan gitu, ya kayak gitu. Jadi intinya prestasi yes, akademik yes juga ya. Iya betul. Seperti itu. Jadi memang Sobat Wiraloda juga harus bisa balance ya, atau seimbang berkaitan dengan prestasi dan akademik juga. Nah ini untuk Sobat Wiraloda, karena memang batas pendaftaran untuk pemilihan mahasiswa berprestasi itu akan kita tutup besok Mai, tanggal 25 Juni ya. Mungkin bisa diajak nih Mai untuk Sobat Wiraloda yang memang saat ini masih belum mendaftar, entah karena memang belum tahu cara daftarnya, ataukah memang masih ragu-ragu dengan karya tulis ilmiahnya, mungkin bisa diajak oleh Maya agar memang Sobat Wiraloda semua bisa banyak yang menjadi peserta di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Halo semuanya Sobat Wiralodra, jangan lupa untuk ikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2022. Dan untuk teman-teman semua jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk menggagas ide-ide teman-teman untuk disampaikan pada saat Pilmapres tahun 2022. Ayo cepetan ya, diikutin aja. Nah, ya, Mai juga sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat nih, mungkin bisa diajak juga untuk Sobat Wiraloda nih, adik-adik yang masih SMA, SMK atau MA ya, yang memang saat ini belum mendaftar. Kami masih membuka pendaftaran di Universitas Wiraloda ini gelombang 3 Mai. Jadi biar bisa jadi adik tingkatnya ataukah memang dari keluarga besar Universitas Wiraloda, Mai juga bisa mengajak nih untuk Sobat Wiraloda semua biar bisa daftar kuliah ning Unwir baik. Enggak? Oh ya, buat semua adik-adik yang sampai hari ini masih bingung mau kuliah di mana, cepetan daftar di Universitas Wiralodra, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk adik-adik juga jangan khawatir, karena di Unwir itu banyak banget beasiswa, baik dari beasiswa di kampus maupun beasiswa di luar kampus. Cepetan daftar ya. Ya, untuk Sobat Wiraloda semua, terima kasih nih Mai, karena memang hari ini Maya mahasiswa berprestasi Universitas Wiralodra ya tahun 2021 bisa sharing pengalaman nih kemarin pada saat mengikuti kegiatan Pilmapres di Unwir. Nah untuk Sobat Wiralodra semua, kembali saya ingatkan bahwa memang kegiatan Pilmapres akan kami laksanakan pada tanggal 28 Juni 2022. Dan untuk pendaftarannya akan kami tutup pada tanggal 25 Juni 2022. Silakan untuk Sobat Wiralodra semua bisa menghubungi ketua program studi di lingkungan fakultas masing-masing atau bisa ke bagian kemahasiswaan untuk pendaftarannya, karena kami akan tutup hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Untuk Sobat Wiralodra semua, persiapkan diri Anda untuk menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Wiralodra, karena tahun ini, tahun 2022, kita sama-sama untuk bisa berjuang menjadi mahasiswa berprestasi yang bisa lolos untuk tingkat LLDikti dan tingkat nasional dari Universitas Wiralodra. Maya, terima kasih untuk kehadiran Maya hari ini di Mapedia Podcast ya. Kedepan kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol atau sharing kembali ya di Mapedia Podcast berkaitan dengan hal-hal atau informasi lain di lingkungan kampus Universitas Wiralodra ataupun berkaitan dengan pendidikan ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat atau aktivitas-aktivitas lain berkaitan dengan kemahasiswaan. Nah, Sobat Wiralodra tetap pantengin terus YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu, karena kami dari Mapedia Podcast akan memberikan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan informasi akademik, informasi kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Wiralodra Indramayu. Untuk calon mahasiswa pendaftar Pilmapres, tetap semangat untuk dapat berprestasi, mempersiapkan diri menjadi mahasiswa yang unggul dan kompetitif sesuai dengan visi dan misi Universitas Wiralodra. Terima kasih Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.